Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, setelah kita bercerita tentang pola-pola atau metode pekerjaan kita sebagai petugas lapangan Bangga Kencana, saat ini kita lanjutkan. Yang sudah dibahas pertama adalah KIE, yang kedua advokasi, yang ketiga motivasi, yang keempat POD, yaitu pendidikan orang dewasa. Kemarin diselang dulu dengan bagaimana pola ulang tahun versi Sunda Buhun. Nah, sekarang kita ngobrol tentang pemberdayaan, karena memang ada kita tentang pemberdayaan, terutama pemberdayaan itu yang kita lakukan di sektor ekonomi. Ya, ingat ya, keluarga sejahtera itu syaratnya ada 3, salah satu ya, bukan salah satu, beberapa metode. Yang pertama, bebannya jangan terlalu berat, 2, ekonominya harus kuat, dan ketiga, ketahanannya harus mantap. Itu ya yang sering kita bicarakan. Banyak teori-teori dari barat, terutama akademisi, profesor segala macam bercerita tentang pengertian pemberdayaan. Aki akan punya definisi sendiri lah, kan boleh. Ini kalau orang lain profesor, ya Aki malah pro apalah gitu, asal jangan disebut propengkor aja ya. Jadi begini. Yang pertama, pemberdayaan itu adalah menggali dan menginventarisir potensi ya dari seseorang, kemudian diberi fasilitasi dan dilaksanakan oleh orang itu sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Contohnya itu adalah orang-orang miskin di Indonesia diberdayakan. Jadi istilah diberdayakan itu diberi pancingnya, bukan diberi ikannya. Begitu, banyak sekali yang bagus. Nah, jadi mohon maaf, sekarang juga bagus menurut Aki, tapi Aki bisa membandingkan mana yang lebih bermanfaat, diberi BLT, bantuan langsung tunai, ya, dengan diberi sapi, ayam, domba yang kemudian dibimbing terus-menerus sampai dia sukses menjadi pengusaha atau dalam pemeliharaan hewan, pemeliharaan pertanian dan lain sebagainya. Banyak acaranya. Nah, oleh karena itu Aki ingin bahwa di kita, di mana di UPPKA kita itu juga sama. Pertama dengan income generating kelinci yang AKA itu ya, kemudian kelapa hibrida, kemudian UPPKA oleh perusahaan, ya tanggung renteng segala macam sampai tak kesra KPKU, itu adalah pancingan dan pemberdayaan. Oke? Kalau gitu Ki, apa ciri-ciri orang berdaya? Jadi pemberdayaan itu adalah supaya orang berdaya. Nah, Aki waktu di Ciamis membuat Gema Kamagaluh, gerakan masyarakat 5K Tatar Galuh. Jadi 5K itu di PPKIPM. Apa yang disebut dengan orang berdaya? Orang berdaya itu memiliki 5K. 5K. Tapi biasanya Ki kalau di restoran ada 5K, 10K itu harganya 10.000, betul. Itu kan hitungannya ribu, bukan ada 75K, ada 15K. Sayur lodeh plus nasi 19K, berarti 19.000 itu artinya. Kalau 5K yang kita maksud, yang Aki bikin adalah 5 keinginan dan 5 keahlian. Yaitu 5 itu ya, 1 gini. Yang pertama,
K yang pertama, orang berdaya itu aya kahayang, ada kemauan. Jadi kalau tidak ada kemauan itu tidak berdaya. Mau joget saja sudah itu berarti mau ke panggung itu berdaya aja gitu. Jadi sederhana supaya kita tidak terlalu ilmiah dan ngawang-ngawang. Jadi ada orang yang kuulen, diam gitu, diajak apa saja yang dia itu sehingga ada kemauan. Orang belajar nari, belajar jaipong, belajar ngaji Quran, itu adalah orang berdaya. Jadi orang yang ada kahayang, kahayang, kemauan. Yang kedua, orang berdaya itu harus punya kanyaho. Kanyaho itu ilmu. Ilmu itu adalah pengetahuan. Pengetahuan ilmu itu kan deretannya ke situ. Jadi kalau orang punya ilmu, itu adalah sudah berdaya. Bagaimana cara membuat ranginang yang bagus, bagaimana cara memelihara kelapa hibrida yang bagus, bagaimana cara memelihara sapi yang bagus, itu ada ilmunya. Nah, jadi dua. Yang pertama ada kahayang, nu kedua aya kanyaho. Yang ketiga adalah aya kadaek. Kadaek itu adalah kerja, rajin. Kadaek itu jadi bukan hanya omon-omon, dia kerja. Gitu ya. Jadi aya kadaek. Kalau orang yang kuulen, malas, diam itu walaupun ilmunya punya, walaupun kehendaknya ada, dia hanya melamun akhirnya. Jadi kalau keinginan yang tidak dipraktekkan, yang tidak dikadaekan gitu, kan disebut orang Sunda itu hampang birit. Jadi segala teh cincung gitu ya. Kalau disuruh mau dan dia bergerak kemana-mana. Nah itu yang disebut dengan kadaek. Dan kadaek ini, rajin ini ada tingkatannya. Ya, ada tingkatannya. Ada yang sekedar, ada disebutnya puraga tambak kadenda. Jadi supaya tidak didenda aja begitu. Itu dia melaksanakan asal-asalan. Itulah bukan kadaek, itu mah puraga tambak kadenda. Nah, setelah dia punya kahayang, punya kanyaho, punya kadaek, akhirnya dia itu akan punya kabisa, boga kabisa. Kabisa itu apa? Profesionalisme. Menjadi tukang tari, menjadi sopir, menjadi tukang nyangkul yang bagus, menjadi bengkel yang bagus, itu adalah profesionalisme. Jadi urutannya 1 kahayang, 2 kanyaho, 3 kadaek, 4 profesionalisme. Dan yang kelima ujung dari 4 itu adalah yang terakhir adalah kaboga. Kaboga itu kekayaan, harta, begitu. Jadi urutan orang yang aya kahayang kadaek kanyaho kadaek kabisa, nanti itu dia akan kaya. Kaya apa? Tidak harus terlalu berpikir rezeki, tapi kaya itu kaya teman, kaya silaturahim ya, kaya apalah ilmu dan lain sebagainya. Sehingga itulah yang disebut orang berdaya. Sekali lagi, Taki ulangi, orang berdaya itu mempunyai 5 K. Kahayang, kanyaho, kadaek, kabisa, kaboga. Nah, bagaimana cara pemberdayaan ini yang dulu bagus? Aki sering berkata, pada pelita 1, pada saat kita akan meningkatkan swasembada pangan, mereka itu adalah diberi pemberdayaan tentang pangan. Mulai adalah dari, tentu saja dari apa? Dari padi, ya. Padi itu rupa macam-macam. Ada padi sawah, ada padi gogo. Bagaimana caranya? Dia diberi panca usaha tani, sabta usaha tani, dibimbing oleh apa? Oleh SPMA pembimbingnya. Jadi waktu itu paling laku SPMA. Tahun 70 SPMA sudah diangkat, walaupun belum lulus juga sudah ada surat apa? Surat kelulusan aja belum ada ijazah, langsung aja. Karena apa? Karena mereka akan membimbing. Begitu yang disebut untuk berdaya. Mantri sapi lah, mantri perikanan lah, segala macam. Itu bagaimana yang disebut dengan potensi di situ. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, banyak program-program pemerintahan. Apa misalnya transmigrasi. Transmigrasi itu pemberdayaan. Orang dipindahkan dari Jawa ke Sumatera, dari Jawa ke Kalimantan, datang ke sana diberi rumahnya, difasilitasi kan, diberi tanahnya,
berhektar-hektar dan kemudian dibimbing bagaimana di sana. Pada umumnya yang ke Sumatera itu kan kelapa sawit tuh, ya, kelapa sawit. Kemudian dia berdaya menjadi pengusaha atau menanam kelapa sawit. Ada lagi macam-macam, misalnya PKBM, itu pemberdayaan. PKBM itu adalah pengelolaan hutan bersama masyarakat. Jadi hutannya punya pemerintah, dikelola oleh masyarakat, titip. Nah, pada saat reboisasi itu, penanaman kembali, titip supaya itu kayu-kayunya, kai-kainya itu, pohon-pohonnya itu dipelihara. Tapi yang lainnya silakan mau nanam apa di situ. Itu yang disebut dengan PKBM. Banyak hal-hal yang lain. Jadi itu saja dari Aki. Intinya bahwa pemberdayaan itu adalah memanfaatkan potensi dan difasilitasi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.